ingin komunitas masuk ke play-in segera didukung tentunya. Yes, dan kita sudah masuk untuk game kita yang terakhir di Purgatory. Ini dia pesawat yang sudah melintas dari area bawah Fire Brigade menuju ke area Mod House. Akankah The Prime kembali turun di area atas? Ternyata The Prime sudah ada di sentral di sana bersama dengan satu tim juga ada Zevilla. Bahkan ternyata sudah kita mendengar ada suara tembakan-tembakan yang terjadi di area sentral dua tim yang sudah membagi posisinya satu sama lain. Pintar banget ya, gue ngeliat West Bandit ini pasti mereka ngeliatin musuhnya tuh dihitungin berapa orang yang pada turun timnya kan ya. Kita ke ujung aja, biar mereka pada perang kita ngamanin placement point karena memang sebenarnya posisi kita itu ada di ujung-ujung nih, tipis-tipis sama tim dari juara 0 karena kita memang pasti ada ngitungin poin ini juga. Dan juara 0 melakukan hal yang sama. Berbeda cerita dengan tim GWP yang tiba-tiba turun di Mount Villa. Kalau misalkan mereka ke Marble Wars, bisa juga sih. Mereka semuanya main aman ya. 3 tim itu main aman semua. 3 tim main aman. Ke Mount Villa, Golf Course, Marble Wars, Crossroads. Mungkin muter bakal gitu, nggak mungkin ke Brasil. Kalau ke Brasil udah pasti tempur ya kan. Yes, tapi beda cerita kalau misalkan dari game yang ketiga tadi di Purgatory yang pertama, GGWP memang dari Mount Villa sendiri langsung masuk ke Brasilia. Bahkan Brasilia cuma dilewatin doang. Pakai G-Plan mereka langsung ke Fields. Langsung ya. Iya, langsung. Tapi kalau misalkan mereka lakukan itu lagi di game ini, gue rasa bakal bahaya banget dan udah ada perang aja Bigan. Ini dia Zevilla bertempur dengan The Prime tentunya 4 lawan 4 masih ada double factor juga disiapkan ditembak ke arah satu orang depan sana, tapi dari belakang juga bakal ada pengurangan dari The Prime tentunya. Masih ada satu gol kali ini Anden melakukan jam ke arah satu orang masih belum kena juga, ya ampun. Andennya harus sudah terkena dan masih ada RPM juga kali ini cukup berbahaya dengan permintaan terkena juga. Kewer di belakang sendirian kali ini dengan Thompsonnya berhasil dapat 1 poin eliminasi, tapi kali ini lawan 3 orang terakhir dan Zevilla harus ditembakkan di posisi ke-12. Di arah lain juga masih ada pertempuran di mana BTR Academy juga satu persatu membernya ditumbangkan oleh tim Echo. Iya masih perang ya, udah pegang shotgun juga kalau misalnya dari Morphine. Cuman kalau misalnya dari TP-nya harus kehilangan Kezel yang gua rasa itu benar-benar bahaya banget. Dan ini dia tim Echo yang ternyata menyisakan 1 orang dari tim BTR Academy dan berhasil untuk ditumbangkan. 4 poin eliminasi dikumpulkan dan sudah ada 2 tim yang harus tumbang di awal-awal permainan. Baru 2 menit nih, baru 2 menit udah hilang 2 tim ya kan. Udah hilang 2 tim, benar-benar cepet banget. Beda sama ronde-ronde sebelumnya juga nih, ada suara tembakan peluru juga yang kita dengar tadi ada yang lewat. Dan di Marble Wars juga ada kemungkinan tim Servus juga bakal perang sama tim Echo Esport ya. Ya, ini dari abangnya lah ya. Abangnya tim Eko yang tadi ya, udah menang perang di Brasil ya kan adanya. Tapi kita lihat nih apakah abangnya bisa menang juga teman. Kalau misalnya kita dari tadi di notifnya memang udah pegang shotgun. Iya, ada keunggulan dari si tim Eko sendiri. Jadi emang menang war di jarak deket ya. Dan beda Rex juga ketemu jodohnya ya. Sama Mr. 05 Family. Ini dia yang mana kali ini Rejanya memutuskan mundur terlebih dahulu karena memang dari dia sendiri nggak punya senjata short range, tapi ternyata di sana satu ditukar satu sama-sama terknock, tapi 2 orang tersisa dari BDRX kali ini. Moza masuk sendirian juga gagal, harus ditembangkan oleh anak-anak dari Incang Regi nih Bang Haji. Waduh, serem banget ya, emang hilangnya cepet banget ya. Sampai gue sendiri tuh entah kenapa nggak bisa ngebaca banget semuanya, cuman memang udah kalah short range short senjata tadi kata lu bilang. Dan GGWP bakal rugi banget kalau misalkan mereka rata sama tim The Prime kali ini. Yes, yang mana barnya harus sudah terkena knockdown, sulit buat diselamatkan. Meron bersiap dengan 1 bom dilemparkan ke depan. Di sana ada Dix juga dengan bersiap meledak, namun masih belum kena siapapun. Meron bakal diras 2 orang sekaligus di belakang. Barnya sudah dipulangkan ke lobby, masih bisa dapat 1 orang kali ini. Evil dari belakang coba untuk follow up langsung. Mr. Ari juga masih belakang, agak sedikit terlambat, tapi nggak apa. Di arah lain Giant juga bertempur dengan dari tim family Mr. 05. Masih belum juga kali ini ada lagi pertukaran darah, pertukaran orang, pertukaran kill terjadi. 3 lawan 3 cukup seimbang kali ini. Masih mengendarkan dulu temponya, bersiap lagi cepat mundur, kelihatan sama Meron kali ini. Profesor disiapkan juga bakal jumpsuit, ternyata malah Limzi berhasil mendapatkan 1 orang. Meron langsungkah bakal di ending. Mr. Ari-nya juga sudah mulai masuk, dapat 2 orang. Mr. Ari dari belakang, lala kepencet mobil. Gustino Agung Gansnya dipulangkan lobby. Evil juga sudah tumbang. Mr. Ari sendirian saja dengan MG-nya gagal. Rugi parah buat GGWP. Aduh, gara-gara kepencet masuk mobil tadi itu sebenarnya emang misklik banget. Itu dia masuk mobil sebenarnya bisa untuk bantu temennya, tapi ketika dia mencet masuk mobil takes time beberapa waktu dan akhirnya gagal untuk nyelamatin. Kita bakal dikasih war lagi kali ini. Mr. Family yang harus bertempur dengan Giant Esport. 2 orangnya masih bisa untuk berlari sendirian saja kali ini. Lennon juga mencamsut orang di sana. Masih di reload, tapi Lennon dalam berposisi berbahaya kali ini dibalaskan dan Mr. XFML dipulangkan oleh Giant Esports. Ini nggak kalah menariknya sama yang kemarin juga kita lihat di Purgatorinya bakal dikasih peran lagi di Echo Esports dan juga Servus kali ini. Dan ternyata Eko-nya yang dipulangkan oleh Servus.
6 tim Aduh. sisanya nih di zona pertama nih. 5 menit doang udah setengah server nih, Pak. Wah, Gokil. ini sebenarnya nguntungin banget buat kedua tim yang ada di atas antara West Bandit atau juara 0. Kita tinggal lihat ntar poin diferensiasinya gimana. Karena memang poin mereka itu gue yakin banget tipis loh, Wigan. Gue yakin tipis juga. Iya. Dengan sama-sama mendapatkan 2 kali buya dan bahkan dari West Bandit sendiri nggak terlalu di game-game yang lainnya itu masih ada di middle table lah ya. Betul, dan tim juara 0 ini yang berbahaya karena mereka memilih juga untuk main di pinggir-pinggir aja meskipun tadi sebenarnya cuma killnya 5 gitu ya. Tapi ada gap di antara Buya sama keduanya karena 12 sama ke 2 itu kan poinnya beda 3 Iya, kan? 12 iya. sama 9 kan. Dan itu kayak gede banget. Hal itu tuh benar-benar ngaruh banget. Buya 2 kali tuh ngaruh. Tapi di sini juara 0 sudah melihat satu mobil di sana yang terjungkal dari tim West ketemu Bandit, tapi lagi. di arah lain Heyu yang bertemu dengan lawannya berhasil mendapatkan satu knockdown. Habita masih belum mau menembak menuju ke arah lawannya. Di depan sana ada Gasgi yang terlihat free hit, sedang boleh bertembak. Chrono juga dinyalakan dan masih bisa untuk selamat. Ini bahaya sih. Ini penentuan ini Iya. siapa yang lolos. Iya. Ini penentuan siapa yang lolos kalau misalkan mereka perang sekarang. Waduh, gokil. Juara 0 udah mulai agresif juga di arah lain, ternyata Servus. Waduh, Heyo triple kill, gokil bet dah, buset. TP-nya udah kill lebih dari 10. Kenapa Iya. dari tadi mereka main kayak gini ya kan? Iya. Mereka jadi sekarang udah nothing to lose. Mereka dapat hasil maksimal kayak sekarang, tapi kali ini Iya. sudah mulai terlihat ditembaki. Ada satu headshot diberikan ke depan sana. Masih bisa untuk mundur terlebih dahulu, dan dari West Bandits-nya udah mulai regroup juga. Langsung digaskan aja, udah mulai dinyalakan juga mobilnya, bakal langsung agresif melakukan racing menuju ke arah West Bandits. Tentunya ini dia Zili 28 yang mengendarai satu vehicle sudah mulai turun. 2 orang sudah mulai berada di depan. Kali ini Alpha dan juga Helen yang bakal terancam karena 4 lawan 2 kali ini bakal terjadi. Satu bom disiapkan dari belakang kali ini oleh Pikane Gang, dilemparkan 1, 2, 3 meledak, namun masih belum kena siapapun. Tembakan juga sudah dikeluarkan. Alpha sekarangnya sudah mulai hilang. Kali ini 4 lawan 1 Alpha solo squad TVVM nih bos. Langsung saja dikenakan begitu saja. Helen mundur dan 2 orang dari West Bandits yang lain entah di mana, tapi Helen pun sudah tertembakkan, namun masih bisa ternyata dari West Bandits untuk mengamankan poin placementnya, Bung Lihan. Ini 2 lagi gimana ya gue? Oh di atas, Iya, di di atas tol, ini. dan mereka nggak turun ya. Padahal text time-nya cukup lama loh ketika mereka narik mundur ke belakang. Cuman memang nggak punya kendaraan juga, mereka entah kenapa emang malah nge-sprayed out kayak gitu dan memilih untuk kabur satu persatu. Dan akhirnya dari Helen juga ketahuan tempatnya kali ini. Gak dikasih ampun, Helen ditumbangkan oleh Pikane Gang. Gila, bener-bener komit dikejar pakai mobil loh. Ampun deh, ampun. Ya karena gimana mereka ngelihat jumlah timnya udah mulai sedikit. Ada satu tim yang udah mulai kelihatan, mending dihajar aja. Karena persentase mereka buat ketemu sama third party itu udah kayak kecil banget. Iya, karena emang udah kayak ada siapa-siapa lagi. Iya, udah kosong banget. 15 orang sisanya. Gile. Di menit 8, zona pertama, zona kedua aja belum muncul. Iya. Ini udah tinggal 5 tim, ketahuan bahkan semua dong. ternyata kali ini diputerin langsung ke atas. Gasky yang hanya berlindung di balik satu batu udah mulai diturunin langsung, gokil. Dinyalakan juga coronanya, tapi Gasky dalam posisi berbahaya, diserang 2 orang sekaligus. Udah cukup sulit, dan Zili berhasil mendapatkan seorang Gasky. 1 orang lagi, itu artinya dari West Bandits, Bung Lihan. Semuanya ketahuan loh sama tim Gokil. juara 0. Dicari dan pas banget ketemu semua. Tinggal 1 orang lagi dari West Bandit yang tersisa berarti. Iya, berarti mereka dari tim juara 0 ini dapat 3 poin eliminasi, semuanya hasil ngejar hasil kucing-kucingan nama West Bandit ya. Betul. Jadi kita belum tahu satu lagi dari West Bandit larinya kemana, dan dari Pikane Gang udah pakai mobil lagi. Kaleng nih. di depan tuh. Ada kaleng di depan. Oke. Harusnya itu mungkin ya. Mungkin. Yang tadi jalan tapi gak kelihatan juga karena gak kerender, tapi ada mobil jalan tadi gue lihat. Dan meskipun mereka ini sebenarnya tumbang di posisi kelima pun udah dapat 5 poin ya. 6 poin. Dapat 6 poin juga, dan juga dapat dari 3 8 berarti lumayan banget tuh. Kalau misalkan mereka tumbang di posisi kelima ya, tapi mengingat ini memang udah kosong juga ya, dari West Banditnya sisa sendiri, itu artinya agak lumayan leluasa juga kalau misalkan si lone survivor dari West Bandit ini mau kemana-mana. Bener, tinggal sendirian, jadi tinggal ngumpet aja sebenarnya. Malah lebih riskan dari West Bandit yang keliling-keliling nyari pakai kaleng, ketemu sama tim lain. Entah mungkin The Prime gitu kan, itu lagi ngamuk, udah 11 kill gitu dia. Iya, Punya 11 kill, dan juga emang bener-bener zona masih gede banget, timnya udah sedikit. Jadi udah ketemu buat mereka masing-masing ketemu tuh udah kayak kecil banget kemungkinannya. Round terakhir di Purgatory FIVM final grup C udah rasa fastur banget ya. Iya. Cranket ya. Iya. Brasilia gitu kan. Warna ini Giant juga masih ada di bawah tuh. Iya, Giant belum dari tadi gerak. belum kelihatan juga ya. Dan dari The Prime sendiri
ya udah tinggal mereka nyari poin-poin eliminasi tambahan. Mereka udah dapat 11 poin eliminasi. At least kalau misalkan tumbang di posisi kelima juga kayak lu bilang tadi soal si juara 0 ya. Udah dapat poin placement yang lumayan tinggi, ditambah lagi kalau ada Prime dia dapat 11 poin killnya juga. Waduh, itu dia. Tapi sebenarnya buat ngejar agak sulit ya, karena di awal-awal mereka kurang konsisten juga. Baru di game ini aja mereka kill itu banyak. Tapi ada sempat tadi di game sebelumnya itu mereka kill banyak, cuman tetap tusun juga. Iya. Ya, tapi poinnya itu cukup ngedongkrak mereka sih. Cuman gara-gara game pertama mereka tusun juga, terus mereka sering banget tabrakan sama tim lain dan kalah war juga. Akhirnya mereka susah untuk ngejar poinnya sekarang. Dibanding tim yang kayak WB, terus GGWP sama juara 0 yang konsisten dari tadi ya. Dari game pertama kita selalu ngeliat mereka masuk late game. Iya, dan dua tim yang sempat dapetin buyah di game sebelumnya, WB sama juara 0 ini dua-duanya masih hidup. Kalau misalkan mereka dapat poin maksimal lagi, ini kayak bisa gue bilang yang dapetin buyahnya di antara mereka yang lolos. Tapi kali ini malah terancam juga. Heyu berhasil dapat satu orang. Habita sudah dipulangkan. Limzi juga dengan M79-nya kali ini menembakkan ke arah depan sana, namun masih belum kena siapapun. 2 lawan 3, tapi cukup berani juga dari para player The Prime kali ini dengan menggunakan vehicle-nya sudah mulai melakukan permainan agresif. Tapi Zili sudah mundur ke belakang untuk mengamankan poinnya. Di arah lain juga masih ada Eko di sana. Waduh, tim juara 0 nih bakal diajar juga. Wah, aduh, dipelontarin sama Limzi langsung tumbang begitu saja. Ini yang kita spotlight dari tadi ya, WB sama juara 0. Dua-duanya sama-sama dipincangin. Bahkan kali ini dari tim juara 0-nya sisanya di mana kita nggak tahu. Tetet buset mahal beda emotnya. Wah, ketemu sama Giant juga, dikejar sama Eko, lihat dari belakang, dikejar-kejar. Kalau misalkan mereka sampai tumbang sekarang sih gue rasa agak sulit kalau misalkan WB-nya bisa lebih unggul poinnya ya. Iya. Tapi kalau meskipun ini tim dari Giant juara 0 ini punya poin kill lah setidaknya dibanding WB yang 0 poin kill. Iya, tapi masih ada kesempatan juga sebetulnya untuk dari WB yang kita nggak tahu mereka di mana. Ini benar-benar semuanya main mobil-mobilan kayak balap-balapan aja. Beno juga, itu ada musuh langsung aja hajar, tapi kepleset, masih bisa buat dikejar seharusnya. Dan yang di depan yang kejar pun dia nggak mau berhenti, nggak mau buat coba kayak berhenti terus nge-fight back ya. Karena resikonya gede banget Bigan kalau misalkan mereka sampai tusun apa misalkan sampai tumbang sekarang gitu ya. Gak dapetin buya gitu, sayang banget. Waduh, ini benar-benar kayak Brasilia udah tempatnya mobil-mobilan, bahkan The Prime juga udah pakai mobil lewat punten slur. Limzi terkena headshot oleh Morfin rupanya di sana. Dabang, itu pelontarnya kena. Tapi kali ini The Prime yang harus tumbangkan. Gila buset, rame banget di situ. Giant juga ikutan. Ekonya masih berempat. Masih ada suara ledakan juga di sana rupanya, dilemparkan lagi hand cannon di belakang. Opal dan Lennon bersiap 4 lawan 3. Tapi kali ini Lennonnya harus ditumbangkan. Opal juga dengan double baretanya menembak ke arah Glowwall di sana, dapat satu orang. Opal dipasang dulu, Glowwall itu bertembak lagi. Predik shotnya gagal, menyisakan lead dari Giant kali ini yang cukup sekarat juga. Masih bisa pasang gol terlebih dahulu. Sementara dari Eko masih lengkap 4 orang, tidak terculik satupun player. Nyalinya udah mulai ketahuan, kemungkinan masuk gol terlebih dahulu kali ini. Menggulung mereka kitnya, udah sulit juga. Eko dapat 2 poin dari single pelontarnya, dilemparkan bom. Udah pakai kok bunda, assalamualaikum, jebret, jeder, masih belum. Dan dari sembing sebelah kiri nyali gagal untuk selamat. 3 tim tersisa. Ini gara-gara juara 0 yang pakai kaleng, dia yang muter-muter. Giant yang mainnya aman malah kena tangkap juga akhirnya. Karena memang ngundang banget di sana. Itu Giant tuh benar-benar gak gerak sama sekali loh. Mereka cuma pindah pulau doang, berusaha untuk masuk ke daerah building di Brasilia. Mereka malah ikutan perang karena ada tim The Prime, ada tim Eko juga, sama juara 0 yang ngebawa. Juara 0-nya malah tadi cuma lewat doang, habis itu udah cabut lagi dari sini ya. Iya. Gokil, ini artinya si juara 0-nya masih ada 7, berarti sisa 3 orang. Itu West Bandit ya, 1. Ketemu pula sama Pika Geng di depan ya. Ampun, Elektranya nggak hoki banget kalau gue lihat. Cuma kalau misalkan 1 lawan 1 dan si Elektra bisa menang sih bakal nguntungin buat West Bandit. Iya, karena si tim juara 0-nya juga berdua, tapi pisah lumayan jauh juga ya. Udah pede banget sih kayaknya dari tim juara 0. Ya, ini kalau ngitungin poin placement ya, sekalipun kayak si juara 0-nya dapat posisi 3, tapi dia udah punya tabungan poin eliminasi. Iya, kalau keadaannya kayak gini sebenarnya sih gue kalau jadi
Elektra, iya mau gimana ya, susah juga nih. Sebenarnya dia nggak sadar akan kehadiran dari tim juara 0 di sini. Bisa dihajar tiba-tiba loh, dikejar loh. Iya. Dan dia berharap banget kalau misalkan, ya itu dia. Step. Tim lawannya pakai double vector dimajuin. Bang, udah dinyalain krononya tapi dua orang langsung ngajar. Eko juga masuk dengan vehicle-nya kali ini udah kedengaran lagi balap-balapan. Masuk lagi Elektra, malah 3 tim Elektra. Aduh, buset dah. Langsung dipulangkan di posisi ketiga. Masih ada 2 player lagi dari juara 0 kali ini. Rozeo-nya coba kabur maling mobil orang kali ini. Rozeo, Morfin mengejar. Rozeo-nya tumbang. Satu lagi kali ini Pika nih geng masih bisa dapat 1 knockdown-nya langsung di end boss. Gak di end gak masih bisa masuk lagi kali ini. Pika, nyangkut sedikit masih bisa untuk turun lagi. Pika nih geng terkena tembakan. Double vektornya membara. Dapat lagi orang. Masih bisa menembak lagi. Glow-nya masih ada sisa 3. Ditembak lagi, jumpsuit lagi ke kanan ke kiri. Pika masih bisa 2 orang yang mengejar kali ini ke arah seorang Pika. Masih sulit banget. Nah ini orang kayak apa sampai akhirnya ditumbangkan oleh Eko. Kayak belum tapi Eko teks debunya untuk di game terakhir. 8 bener. Berarti tadi West Bandit dapat 8 poin nih. West Bandit 8 poin. Kalau misalkan juara 0 9 tambah 4 13. Iya. Aduh, gue makin bingung siapa bakal lolos nih, bakal menarik banget karena penentuannya itu kalau misalnya kita ini ya, kalau misalkan predik gue ya, predik gue kan emang antara West Bandit atau juara 0 gitu kan. Kalau misalkan West Bandit yang lolos berarti kan semuanya divisi 2 gitu kan. Sama-sama menariknya nih. Iya. Semuanya divisi